Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Saling Sapa Jalan-Jalan, apa kabar? Saya di podcast naik angkot tentunya. Kali ini saya bersama seorang pemuda yang harapan bangsa. Kenapa harapan bangsa? Karena dia ini adalah salah satu entrepreneur muda. Pasti masih banyak aja, masih ada aja orang yang masih underestimate nih sama generasi muda kalau jadi entrepreneur. Iso opo arek enom? Jangan salah. Beliau ini, nah ini anak muda yang luar biasa. Selamat datang Mas Amir. Ya. Halo. Emir ya? Emir. Sorry. Okay. Mas Emir ini adalah salah satu entrepreneur muda. Ya. Mulai tahun berapa menjadi entrepreneur muda? Entrepreneur sih mulai dari SMA ya, SMA kelas 3 kita udah mulai buka usaha kecil-kecilan, kuliah, kemudian lulus juga langsung dagang juga. Oke, jadi nggak punya pengalaman ngelamar kerja gitu. Langsung dagang, terus kemudian peluang demi peluang akhirnya kita coba untuk pendistribusian di Rokok Nusahabat sih. Oke. Iya. Ini adalah produknya. Ini adalah Nusahabat yang logonya keren, warnanya hijaunya cakep, elegan banget. Ini adalah rokok. Iya. Rokok Nusahabat. Yes, betul. Belum banyak yang tahu ya. Nah, Mas Emir bisa cerita nih Nusahabat kayak apa nih? Jadi Nusahabat ini sesuai namanya. Dia memang ada habat di situ, artinya memang di situ menggunakan kita habatus sauda. Salah satu komponen pengganti saus kimia yang disemprotkan di tembakau. Habatus sauda adalah jintan bukan sih? Jintan jintan hitam. Oke. Jadi Nusahabat ini rokok rempah pure tanpa saus kimia. Tanpa saus kimia. Jadi saus kimia itu kita gantikan dengan rempah-rempah yang ada di sini. Itu antara lain ada jintan hitam, kapulaga, jahe, sirih, kunyit, kayu manis, madu hitam, lada hitam, pala, temulawak. Jadi isinya dapurmu ini kabeh deh gini. Dan semua bahannya itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Kita menggunakan semua produk dari petani Indonesia. Itu keren sekali. Ya. Nah, tapi ini kalau ngomongin soal Nusahabat ini udah berapa lama ada? Kalau rokok ini sudah ada mulai 2020. 2020 kita penyebaran melalui komunitas-komunitas aja, belum penjualan massal. Kemudian 2022 Maret ini kita udah launching aplikasi dan pendistribusian secara massal. Wait. Yes. Ada aplikasi, kemudian ada pendistribusian massal, ada bahan yang sebenarnya adalah bahan-bahan hasil bumi Indonesia. Betul. Kalau dijadikan satu semua dalam satu rokok nih kan, asumsinya orang nih selama ini rokok dapat merusak kesehatan. Betul. Iya kan? Apakah rokok yang ini juga tergolong merusak kesehatan atau justru ada komparasi yang bagaimana? Oke. Jadi bedanya rokok konvensional dengan rokok herbal. Ini yang pertama, yang paling utama adalah kita tidak menggunakan saus kimia. Jadi sebetulnya kenapa rokok itu berbahaya adalah kimia dalam kandungan rokok tersebut. Kita sausnya tadi ya. Betul. Kita mengganti kimia-kimia tadi termasuk semua saus-saus yang berbahaya tadi itu kita ganti dengan rempah-rempah sehingga komponen tadi itu lebih diterima dalam tubuh. Jadi memang nanti experience-nya ketika ngerokok ini tidak ada perasaan haus yang pertama. Yang kedua, ketika dihisap dalam itu tidak ada perlawanan dari tubuh. Ya, biasa kita gitu kan. Ini pure tidak sama sekali. Dia sangat halus masuk ke dalam. Ya, terus kemudian memang kalau teman-teman udah pernah dengar terapi asap. Terapi asap itu salah satunya menggunakan rokok kita ini. Betul. Jadi teman-teman pasar di Jawa Tengah itu yang praktisi terapi asap, terapis asap, itu pasti menggunakan rokok herbal. Salah satunya rokok kita ini. Gitu. Dan itu menjadi salah satu kelebihan. Betul, karena sekarang gini, ketika kita ngerokok, katakan ngerokok salah satu merek lah ya, kita mungkin di 10 batang, 12 batang satu hari itu udah ada kerasa mungkin sakit tenggorokan atau aus atau apa gitu. Ini kamu ngerokok 2 bungkus, 3 bungkus itu tidak ada tolakan dari badan gitu.
Berarti badan bisa kompromi dengan zat-zat yang ada di dalam Nusahabat ini. Betul. Oke. Nah, kalau secara manfaat, kalau tadi kan tidak ada reject. Yes. Berarti kalau tidak ada reject harusnya ada manfaat dong. Betul. Nah, manfaat dari Nusahabat untuk tubuh sebenarnya? Sebenarnya kita tidak pernah secara klinis melakukan penelitian. Tapi memang yang terjadi di pasar itu rokok ini dipakai untuk terapi itu macam-macam ya. Jadi selain asapnya untuk terapi asap, tembakaunya kadang-kadang untuk campuran kopi. Oke, untuk menghangatkan badan. Kemudian abunya sendiri pun juga karena tidak mengandung kimia tadi. Artinya di situ manfaat-manfaat dari rempah ini tuh bisa kita rasakan. Wait, abu. Yes, abu. Berarti sisa pembakaran. Sisa pembakaran. Diapain, Mas? Yang terjadi ya di pasar memang. Mereka ngumpulin abu itu. Kemudian dicampurkan di kopi. Dicampurkan di kopinya mereka. Apakah merubah rasa kopi? Cenderung manis bahkan. Kita bedanya kalau kita ngerasain rokok konvensional yang kimia katakan ya. Abunya itu kita bauin aja udah bau apa ya? Bau sisa pembakaran. Sementara kalau Nusahabat ini memang dari asapnya pun pertama tidak nempel di baju. Tidak nempel di baju. Jadi nggak ada residu, nggak ada residu ya. Kemudian dari abunya tadi pun karena itu adalah pembakaran dari jamu lah istilahnya. Ini kan karena rempah-rempah ini kan bahan dari jamu juga gitu. Itu tidak berbahaya. Gitu sih. Jadi sebetulnya bahaya-bahaya rokok dan katanya kan kalau misalnya menjadi perokok pasif itu kan berbahaya. Betul. Berarti kalau tidak meninggalkan residu di baju, berarti juga tidak berbahaya dong. Untuk yang tidak merokok. Betul. Karena apa namanya keunggulan dari rokok herbal sendiri itu dia tidak nempel di dinding paru-paru. Bisa dibayangkan. Jadi bahkan untuk teman-teman terapis di Jawa Tengah menggunakan rokok ini untuk detox. Really? Untuk detox. Jadi dia bisa mengeluarkan racun-racun yang di dalam tubuh kita. Tapi dengan metode terapi asap. Dengan metode terapi asap yang ya terapis-terapis itu yang punya metodenya gitu kan. Cuma karena karena tidak ada kandungan kimia tadi, artinya bahkan orang detox untuk mengeluarkan radikal bebas. Betul kan? Yang dihasilkan oleh rokok konvensional. Betul. Sementara rokok herbal digunakan untuk detox. Oke. Mulai bisa dipahami. Nah, dengan segala manfaat, dengan segala kelebihannya Nusahabat, ini kan berarti orang pasti akan bilang, saja ngomong air goe piro. Ya. Itu manusia. Secara harga, orang mengkhawatirkan ketika punya manfaat lebih. Kemudian ada saya bisa kompromi dengan tubuh, pasti orang asumsinya pasti mahal. Jadi Nusahabat ini salah satu rokok herbal yang tergolong murah. Dia harganya di warung atau di pengecer itu 12,5 sampai 13.000. 12.500 sampai 13.000. Kita mungkin familiar dengan rokok-rokok herbal lain yang harganya mungkin 50.000. Ada yang 150.000, ada sejuta gitu kan. Tapi kita ternyata bisa loh kita buat produk yang mungkin lebih baik daripada mereka gitu. Tapi dengan harga yang lebih murah. Iya. Dan ini sudah bisa didapatkan di mana saja? Apakah di warung-warung sosialis? Warung sosialis. Warung-warung konvensional itu udah ada Pak? Jadi kalau Nusahabat ini kita bisa cari aja di Google Maps atau di Google lah biasa. Cari aja Nusahabat, nanti akan muncul titik-titik warung yang sudah menjual Nusahabat. Jadi sangat mudah. Misalkan penonton ada di Malang atau di Blitar, Kediri, itu kita sudah sebarkan, tinggal googling aja Nusahabat, itu nanti ada titik-titik warungnya. Kita sih targetnya dari kota penyebaran itu setiap 1 kilometer sudah mudah dapatnya. Gitu. Kalau harga 12.500 sampai 13.000 nih harga ecerannya. Itu isi berapa batang? Isi 12 batang. 12 batang. Berarti kalau per batangnya dihitung ketemu taruhlah 1.000 lah. Tapi kan kita nggak boleh beli rokok ketengan ya. Iya. Jadi beli bungkus aja ya. Beli rokok ketengan menyebabkan boros. Ini kalau di satu kotak ini isinya berapa bungkus? Ini satu slop isinya 10 bungkus.
Oke. Ya pada umumnya, cuma memang kita desain slop ini sudah kita pikirkan sedemikian rupa agar ramah ekspedisi ya. Jadi kotak ini kita tidak memanjang, di dalam satu karton itu ada 800 bungkus. Oke. Bisa dilihat di sini. Oke. Apa namanya? Mungkin dari kemasan slopnya aja udah lain ya dari Iya. Sudah berbeda, sudah nggak makan tempat lah ya. Betul. Ekonomis. Dan ini slim banget. Boleh saya buka ya? Boleh. Oke. Gini cara bukanya boleh. Cara bukanya adalah biasanya tutorial. Dari kretek udah tahu sih. Tinggal dari lubang yang kecil ya. Ya, Oke. Gini. Oke, gini. Dan ini slim sekali. Iya. Tampilannya begini nih. Sobat jalan-jalan. Oke. Keren nih. Terus ini nih Mas, kalau tadi sempet kan di spill di awal. Yes. Di spill di awal itu ada aplikasi. Oke. Ini seru nih. Beli rokok ada aplikasinya. Kayaknya saya baru dengar ini guys. Oke. Iya. Aplikasi apa nih? Bisa dicari aja di Google Play atau App Store. Namanya Sahabat Nusa. Sahabat Nusa. Aplikasi itu memang kita gunakan untuk transaksi rokok ini. Jadi untuk teman-teman yang berminat jadi checkpoint atau jadi distributor itu pembelanjaannya semua lewat aplikasi. Karena di setiap pembelian di setiap pembelian karton itu di situ ada mengandung CSR-nya. Ada bonusnya. Jadi ketika kita jadi checkpoint, misalkan katakan saya checkpoint Klojen. Mbaknya checkpoint Lokwaru. Saya merospek mbaknya jadi checkpoint Lokwaru, maka setiap omset dari checkpoint Lokwaru per bungkusnya saya dapat 200 rupiah per pack. Paham? Jadi misalkan saya merospek Mbak Okta nih, Mbak Okta jualan Nusa juga di Lokwaru gitu, pakai nomor referral saya. Kemudian setiap pembelanjaannya Mbak Okta, saya dapat 200 rupiah per bungkus. Iya, jadi dia ada saling menguntungkannya lah gitu. Sudah ada istilahnya profit sharingnya di situ. Betul. Jadi kita ketika di Kota Malang, terus kecamatannya beda-beda, kita nggak ada rebutan area. Pertama sudah ada area blocking, kemudian sesama teman-teman yang kita tumbuhkan itu masih dapat keuntungan. Artinya jadi nggak ada, wah sana jualannya tinggi, aku kalah gini-gini, curang nih manajemen gitu. Tidak akan terjadi seperti itu. Karena semua happy. I happy, you happy, everybody happy. Berarti kan ada pemerataan distribusi ya di sini. Betul. Itu salah satu cara untuk pemerataan distribusi. Betul. Sebenarnya kalau pangsa pasarnya sebenarnya selama ini yang sudah terbentuk gimana? Jadi untuk Sahabat ini kita sudah ada 3 konsumen yang cukup fanatik ya. Yang pertama itu teman-teman di NU Ansor. Biasa teman-teman mereka sudah banyak yang tahu rokok ini untuk komunitas itu. Kemudian yang kedua, rokok rempah sendiri. Rokok rempah sendiri itu macam-macam ya. Merek-merek rokok rempah yang lain itu sudah banyak, sudah cukup familiar. Biasanya mereka nyoba Sahabat itu sudah langsung masuk gitu. Nggak ada nggak ada penasaran, nggak ada coba-coba gitu. Mereka sudah tahu kualitasnya. Ya, yang kemudian konvensional, artinya teman-teman yang dulu ngerokok mil atau bold atau lights yang putih itu sangat mudah untuk pindah ke sini. Karena tidak ada penolakan rasa tadi. Betul. Ya, jadi 3 itulah yang jadi kunci pemasaran kita. Iya, karena memang kalau untuk rokok setahu saya adalah dari kualitas, kemudian harga, kemudian di mana itu bisa didapatkan. Susah nggak sih gitu kan? Kalau zaman dulu mungkin iklan harus gede-gede gambreng gitu kan ya. Ada branding yang harusnya. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau konsumen sekarang udah pada pinter-pinter gitu loh. Udah bisa seleksi juga yang mana yang cocok untuk dia dan daya belinya gitu kan. Nah, kalau dari Sahabat ini berarti tahun 2020. Distribusi terbesar sementara ini sampai di mana, Mas? Paling tinggi penjualan kita itu Jawa Tengah. Malah Jawa Tengah. Justru kita kalau misalkan di kandang kita sendiri tidak setinggi Jawa Tengah. Karena memang Jawa Tengah itu kita ngelihat kultur ini sih, perokok kretek ini kan cenderung orangnya santai, terus suka ngobrol, maksudnya dia bukan perokok yang buru-buru.
Ya bukan ritme yang cepat gitu ya. Yes, betul. Jadi memang kalau kita lihat kultur di Jawa Tengah itu teman-teman suka mungkin di pengajian, mungkin di ngobrol sampai malam sampai pagi. Itu yang paling tinggi. Tapi Jawa Timur juga mulai kayak gitu sih. Jawa Timur tuh juga sekarang mulai naik banget sih. Iya, budaya ngopi udah mulai ke ini soalnya ya kan. Betul. Anak muda pun sekarang ngopi kan. Jadinya bisa jadi ya next lah Mas pasti Jawa Timur bisa. Karena apa Pak? Jawa Timur. Pabriknya Jawa Timur. Pabriknya di Jawa Timur dong, di Malang Selatan ya kan. Yes, betul di Gondang Legi tepatnya. Di Gondang Legi, berarti kan lebih gampang harusnya aksesnya ya. Iya, tapi gini, kembali lagi karena prinsip kita ini pemerataan distribusi. Jadi kalau teman-teman beli rokok Nusa Abbas ini, setiap pembelian satu karton itu sudah free ongkir se-Indonesia. Mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, harganya sama. Satu karton itu 800 ini tadi? Yes, 800 bungkus. Oh, 800 bungkus? 800 bungkus. Itu udah rata se-Indonesia mulai dari dari Sabang sampai Merauke harganya sama. Gitu. Harga reseller berbeda dengan harga jual? Tentu saja. Pasti ya? Tentu saja. Nanti ada strata harga itu kalau misalkan beli karton itu 10.500. Per packnya. Ketemunya 10.500. 10.500. Kemudian sampai di konsumen 12,5 sampai 13.000. Nah, situ ada margin yang bisa kita tata untuk sales, untuk keuntungan warung. Ya. Nah, seperti itu sih. Jadi untuk sewa lapak. Betul juga. Buat beli bensin ya. Bayar listrik. Ya. Itu macam-macam. Jadi kita harapannya juga untuk semua pelaku yang berjualan rokok Nusa Abbas ini sudah punya keuntungan sendiri dari strata harga tadi. Belum lagi ditambah yang Rp200 per paket. Betul. Poin itu tadi. Wow. Apakah kalau ini kan bisa dibilang karena sudah langsung dapat profit sharing Rp200 per pack. Apakah juga akan bermain poin seperti MLM? Atau bagaimana? Jadi gini, keunikannya Nusa Abbas ini poin hanya satu kali kedalaman. Artinya balik lagi kayak tadi. Saya CP Klojen bawa ke CP Lowokwaru. Ketika CP Lowokwaru merekomendasikan untuk Kecamatan Sukun katakan, Kecamatan Sukun, maka CP Klojen sudah nggak dapat lagi. Jadi hanya satu kali kedalaman. Artinya itu harapannya ya kita tidak saling crossing lah. Gitu. Meminimalisir saling silang itu tadi ya. Betul. Biar produknya pun juga terdistribusi dengan langsung end user yang tepat sasaran gitu ya. Nah, kalau ngomong soal produk udah nggak perlu diragukan lagi karena bahannya semuanya dari hasil bumi Indonesia dan punya manfaat yang oke banget. Jadi ya merokok akhirnya ada manfaatnya juga gitu kan. Kemudian ada aplikasinya yang juga bisa menguntungkan cengli lah cengli ya. Untuk ekonomi kerakyatan juga. Betul, ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya adalah membangun sebuah branding. Membangun sebuah branding dari 2020 berarti kan bisa dibilang masih muda banget ya, masih 2 tahun. Yang dilakukan oleh pemuda gitu. Pastinya akan ada segala macam waktu proses itu ada naik turunnya, ada rintangannya, ya kan, ada suka dukanya. Saya cuma mau nanya dukanya, karena sukanya kalau udah laku itu udah pasti profit. Pasti suka. Ya, pasti suka, ya kan. Iya. Dukanya nih Mas, berdarah-darahnya waktu proses membangun brand ini. Jadi begini ya, semua perokok kretek itu pasti fanatik dengan merek yang mereka konsumsi selama beberapa waktu. Sudah lama ngerokok ini, nyoba rokok baru itu memang pasti sulit. Artinya itulah kesulitannya kalau misalkan katakan kita biasa ngerokok yang kretek yang biasa, yang konvensional, pindah ke herbal, itu mereka ada rasa aku kan biasa rokok aniki. Itu sih paling sulitnya memang di situ. Terus kemudian edukasi sistem tadi. Ketika di sini ada bonus tumbuhan, terus kemudian ada sistem di situ, kita butuh ekstra tenaga lah untuk menjelaskan sistem tadi. Padahal ya menurut kami itu sudah sangat menguntungkan. Ya biasa lah ya, kalau misalnya ada barang baru pasti orang sudah apa itu. Betul. Dikasih penjelasan sekali, 2 kali, yang ketiga biasanya baru nyantol. Tapi biasanya gini, selama saya jalan 2 tahun untuk Nusa ini,
semua perokok yang kami sampling tidak pernah ada penolakan. Rasanya rodok, ini rodok, ini itu nggak pernah. Jadi first impression untuk produk ini pasti semua enak yo, enteng yo gitu. Terus kemudian di badan tuh yo mereka merasakan manfaatnya gitu. Jadi mereka mudah untuk ngomong ke orang lain, iki lo rokok, iki lo enak, coba gitu. Itu sih memang. Ada rekomendasi. Word of mouth. Yes, word of mouth. Benar sekali. Oke. Ini benar-benar harus dicoba. Mungkin yang belum pernah coba, ya kan? Yang sudah pernah coba mungkin baru ngerasain produknya saja, belum merasakan sisi bisnisnya. Betul. Ya, mungkin bisa berpikir lagi untuk mulai. Saya di otak saya, ini oke nih. bisa nih ya. Karena saya kan COD mas. Cuan ordai. Cuan ordai. Ya coba aja, kalau nggak percaya bisa langsung, tadi kata Mas Emir bisa di search di Google Map untuk titik-titik di mana bisa mendapatkan produk Nusahabat. Thank you banget Mas Emir. Sudah. Bentar dulu. Ini ada apa lagi? Iya. Ada apa lagi? Jadi untuk lebih mudah menemukan informasi tentang rokok ini, yang pertama boleh dikepoin aja di Instagram kita Nusahabat Official. Nusahabat nyambung ya? Nyambung semua dan Nusahabat Official. Di situ ada informasi program, terus mungkin kemudian kalau misalkan kita melakukan aktiviti offline itu ada informasi di situ semua. Ada event-event, ada program-program spesial. Ngopi-ngopi bareng, kopdar gitu, rokok herbal gitu kita pasti umumkan di Instagram. Bisa langsung search di Instagram di Nusahabat Official. Siap. Thank you banget Mas Emir. Ya, sama-sama Mbak Okta. Sukses terus Nusahabatnya. Amin. Tembakaukan Indonesia. Tembakaukan Indonesia tuh kan keceplosan jadinya. Iya, kretek lebih keren. Oke. Thank you. Saling sapa jalan.